Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, KUR dari lingkungan Santa Maria Goretti dan Santa Antonius, tata laksana dari wilayah Santo Markus. Mari kita berdiri, kita sambut perayaan Romo bersama para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudari dan saudaraku, dalam perayaan Ekaristi sore hari ini kita hendak mengangkat intensi untuk perayaan Ekaristi ini, mendoakan arwah bersama dengan keluarga Simon Novianto bagi Papa Andreas Gunawan atau Jong Kiong Kwan yang berpulang tanggal 12 Agustus yang lalu. Bersama dengan istri dan anak-anak, juga kita diajak untuk mendoakan arwah Bapak Bonaventura Tommy Wirya yang 7 hari lalu menghadap Bapa. Semoga saudara-saudara yang kita doakan ini diampuni segala dosanya dan dikaruniai hidup kekal damai abadi bersama dengan para kudus di surga. Dan kita bawa intensi atau wujud kita masing-masing di dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta,
kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ini merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan yang kedua mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga berserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Allah sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Maka hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan yang sangat besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh di dalam rahmat Tuhan. Ketika kita berdoa, Salam Maria penuh rahmat, persis di sana Maria yang kepenuhan rahmat itu mengalami kemuliaan, diangkat jiwa dan raganya. Mari kita hening sejenak mengawali Ekaristi ini dengan memohon belas kasih Tuhan atas segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami sanggup mengupayakan kesucian hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya kepala ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian
aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat sore. Selamat sore. Tampaknya ada yang kelelahan lomba 17-an ya. Saudari dan saudaraku, hari ini kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Ini didasari pada dogma atau ajaran Bapak Gereja. Dan ini seringkali menjadi persoalan yang tidak mudah untuk kita. Misalnya kalau kita ditanya, gimana sih dijelaskan Maria diangkat ke surga? Dasarnya apa? Pasti kita akan bingung. Maka pada kesempatan ini saya sengaja mau menjelaskan atau mengajak menemukan jawaban itu dari 3 hal. Dari kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran magisterium gereja. Yang pertama dari kitab suci.
Kalau kita buka Alkitab, memang tidak ada ayat yang secara eksplisit mengatakan Maria diangkat ke surga. Tidak akan menemukan itu. Tetapi kalau kita membaca, dan tadi kita sudah dengarkan dalam bacaan yang pertama, tersirat di sana secara eksplisit. Ketika Yohanes di dalam kitab Wahyu mengatakan begini, "Aku Yohanes melihat bait suci yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu." Kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait Allah. Jadi bait Allah katakanlah seperti gereja, lalu ada di dalamnya itu tabut perjanjian. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya yang sedang mengandung. Nah, ini oleh bapak-bapak gereja dipandang sebagai sosok perempuan yang tak lain Maria yang mengalami kemuliaan itu. Lalu dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, Maria dikatakan penuh rahmat, penuh Roh Kudus. Tadi dalam pengantar saya katakan kepenuhan rahmat dalam diri Maria mau menggarisbawahi bahwa Maria itu tidak mengalami kebinasaan. Kalau orang mengalami kepenuhan rahmat, ia tidak mengalami kebinasaan. Nah, setidaknya saya mengajak dua hal ini yang kita bisa temukan tersirat di dalam kitab suci. Lalu dalam tradisi gereja, pada abad-abad awal gereja perdana, umat Kristen Timur dan Barat itu merayakan pesta yang dinamakan Dormitio atau Dormition, tertidurnya Maria. Jadi Maria sudah mati di sini. Ini dijadikan pesta. Nah, pesta ini mengindikasikan kepada kita bahwa Maria tidak dimakamkan, atau setidaknya tidak ditemukan makam Maria. Tidak ada gereja kuno pada zaman itu, pada masa gereja perdana, itu menemukan atau mengakui bahwa Maria memiliki makam. Pun tidak dijumpai di gereja-gereja itu penghormatan terhadap relikwi atau bagian suci dari tubuh Maria. Padahal pada masa abad-abad awal itu ada tradisi yang sangat populer, penghormatan terhadap benda-benda suci, tubuh seorang kudus atau bajunya, semacam itu. Dan Maria tidak ditemukan dalam tradisi kala itu. Nah, ini tentu memperkuat keyakinan bahwa tubuh Maria tidak tinggal di bumi, tetapi diangkat langsung ke surga, tubuh dan jiwanya. Nah, ini tradisi yang diceritakan pada saat itu. Tidak ada makam Maria. Lalu yang ketiga itu magisterium atau ajaran Bapak Gereja. Yang pertama, kita mengenal dogma Immaculata, Maria dikandung tanpa noda asal. Ia tidak berada di bawah kuasa dosa karena Maria dipelihara oleh rahmat Kristus, seperti tadi dalam Lukas 1. Maka sangat pantas bila tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Lalu dogma yang selanjutnya adalah Paus Pius yang ke-12 melalui konstitusi Apostolic Munificentissimus Deus. Dogma ini menyatakan bahwa setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, Santa Perawan Maria diangkat oleh Allah ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan tubuhnya. Perhatikan di sini bahwa gereja mengatakan Maria diangkat ke surga. Diangkat. Assumpta, Maria Assumpta. Kalau Yesus
Yesus istilah yang kita pakai apa? Yesus diangkat ke surga atau gimana? Naik ke surga. Jadi ada bedanya di sana ya. Saya jelaskan secara singkat. Yesus naik ke surga atau asensio dengan kuasanya sendiri karena ia adalah Allah Putra. Jadi naik sendiri. Sementara Maria diangkat ke surga atau asumsio oleh kuasa Allah sebagai rahmat istimewa. Saudari dan saudaraku, dengan 3 sumber ini rasanya kita menjadi setidaknya mendapatkan penjelasan agar kita tidak sungguh-sungguh buta tentang mengapa Maria diangkat ke surga. Saudari dan saudaraku, ada seorang pendaki yang hampir menyerah, itu pernah disemangati oleh pemandunya dengan 1 kalimat saja. Angkatlah kepalamu, lihatlah puncaknya. Jadi, angkatlah kepalamu, lihatlah puncaknya. Kita bisa mengerti bagaimana seorang pendaki yang kelelahan, lalu pemandunya mengatakan demikian. Lalu ketika ia melihat puncak gunung yang diterangi oleh matahari, semangatnya kembali. Ia sadar bahwa segala jerih lelahnya tidak sia-sia karena tujuan akhirnya mulai tampak, yaitu puncak pendakian itu sendiri. Sudah lihat batu-batu persoalan yang seringkali kita hadapi setiap hari yang membuat kita menjadi terbebani atau semakin berat. Tetapi kita diajak untuk memandang puncak yang telah dicapai oleh Maria. Ia menjadi bukti bahwa orang yang setia kepada Allah tidak akan dikecewakan. Maka saudari dan saudaraku, marilah kita belajar dari Maria yang selalu setia dan selalu mengatakan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Iya, semoga dengan meneladan iman, kerendahan hati Maria dan kesetiaannya itu, kita pun dimampukan berjalan dengan penuh harapan sampai akhirnya menikmati sukacita abadi bersama dengan Kristus di surga. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih
dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segalanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Pandanglah hamba-hambamu yang telah berpulang ke hadirat-Mu ya Bapa, Bapak Andreas Gunawan atau Jong Kiong Hwan, dan Bapak Bonaventura Tommy Wiria. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya, dan Engkau karunia hidup kekal, damai dan abadi, dan bagi sanak keluarga, Engkau tetap memberikan keteguhan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhannya. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat dengan penuh sukacita, kami memuji Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Wartakan kebangkitan, kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan, Bapak Andreas Gunawan dan Bapak Bonaventura Tommy Wirya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup yang kekal, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. para kudus Allah. Doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Misa syukur hari Senin tanggal 17 Agustus pukul 17 di gereja kita rayakan misa hari raya kemerdekaan Republik Indonesia.
Setengah jam sebelumnya kita akan mendoakan doa rosario yang dipimpin oleh petugas tata laksana. Setelah misa, semua umat yang hadir diundang ke plaza untuk ikut dalam acara syukuran dan juga ada pembagian hadiah lomba. Untuk itu kami berharap umat yang hadir misa menggunakan pakaian yang bernuansa warna merah dan putih. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Timotius Daniel Yohari, putra dari Christopher Hendrix Yohari dan Christina Tantinawati, warga lingkungan Agnes, dengan Gabriel Divin FS, putri dari Cencen Andriani Wijaya, tinggal di apartemen Mediterania GR1 Tower C15 Jakarta. Rencana perkawinan tanggal 12 September di Gereja Santo Ignatius Loyola Menteng, Jakarta. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Penerimaan dana. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada dua tambahan pengumuman. Yang pertama, nanti jam 7 di plaza atau di aula akan ada tirakatan kemerdekaan atau tirakatan 17-an, di mana kita hendak mensyukuri, hendak berdoa bersama dan mensyukuri rahmat kemerdekaan yang kita terima, yang kita sambut, khususnya pada pesta kemerdekaan ke-81 ini. Akan ada doa bersama dengan tokoh agama juga. Lalu besok pagi jam 7 itu kita juga akan ikut ambil bagian di dalam upacara bendera 17-an di lapangan sekolah TK, SD, SMP Saburus 3 dan Saburus 4, SMA Saburus 4. Bagi umat yang luang waktunya, punya dorongan, keinginan untuk ikut upacara, diundang untuk ikut ambil bagian. Kita diberikan space untuk untuk dari kita, agar kita juga ikut ambil bagian dalam upacara itu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas kebersamaan sore ini, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat berkat partisipasi kita semua, khususnya bagi para prodiakon, misdinar, lektor dan pemazmur, juga tata laksana, serta kur gabungan antara Maria Goretti dan Antonius. Ya, ini kur gabungan luar biasa sekali. Semoga hari-hari kedepannya semakin semarak dua lingkungan ini. Juga terima kasih untuk tim multimedia yang terus ikut ambil bagian dalam perayaan demi perayaan. Juga dekorasi hari ini atau hari Minggu ini sangat bagus. Terima kasih untuk semua yang ikut ambil bagian. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga hidup kita
Doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hai para pria tangguh dan wanita hebat, pernahkah Anda merasa lelah secara fisik dan juga secara rohani ketika Anda menjalankan tugas peranmu sebagai orang tua, sebagai suami, dan juga sebagai istri? Pernahkah Anda juga merasa bingung dalam mengambil keputusan di tengah tekanan dan banyaknya pilihan di tengah dunia saat ini? Pernahkah Anda juga merasa sendiri dalam memperjuangkan imanmu di tengah lingkungan yang mungkin kurang begitu mendukungmu dalam bertumbuh dalam iman? Pernahkah Anda juga merasa rindu, keheningan untuk sekedar mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia? Maka saya mengajakmu untuk bisa mengikuti retret pria sejati Katolik dan retret wanita berhikmat. Saya yakin bahwa ketika Anda mengikuti retret ini, Anda kembali dipulihkan sebagai pribadi dan mendapatkan semangat untuk menjalani hari-hari Anda di tengah segala macam perjuangan yang ada. Saya tunggu dalam kesempatan retret ini. Ayo kita bergabung dan saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pengalaman dipulihkan, disegarkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Anda pria-pria Katolik yang ada di Palembang, saya mengundangmu untuk hadir dalam Camp Pria Sejati Katolik. Catat tanggalnya, ini tempatnya, dan segera daftar. Karena di dalamnya engkau bukan hanya menemukan teman-teman, tetapi di dalamnya engkau akan berjumpa dengan Kristus sendiri, sang pria sejati yang rela berkorban. Dan itulah arti menjadi pria, berkorban. Berkorban karena cinta. Jadi silakan hadir dalam Camp Pria Sejati Katolik. Sekali lagi, catat tanggalnya di kota Palembang ini, dan Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Shalom.
Hai para pria tangguh dan wanita hebat, pernahkah Anda merasa lelah secara fisik dan juga secara rohani ketika Anda menjalankan tugas peranmu sebagai orang tua, sebagai suami, dan juga sebagai istri? Pernahkah Anda juga merasa bingung dalam mengambil keputusan di tengah tekanan dan banyaknya pilihan di tengah dunia saat ini? Pernahkah Anda juga merasa sendiri dalam memperjuangkan imanmu di tengah lingkungan yang mungkin kurang begitu mendukungmu dalam bertumbuh dalam iman? Pernahkah Anda juga merasa rindu, keheningan untuk sekedar mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia? Maka saya mengajakmu untuk bisa mengikuti retret pria sejati Katolik dan retret wanita berhikmat. Saya yakin bahwa ketika Anda mengikuti retret ini, Anda kembali dipulihkan sebagai pribadi dan mendapatkan semangat untuk menjalani hari-hari Anda di tengah segala macam perjuangan yang ada. Saya tunggu dalam kesempatan retret ini. Ayo kita bergabung dan saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pengalaman dipulihkan, disegarkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai para pria tangguh dan wanita hebat, pernahkah Anda merasa lelah secara fisik dan juga secara rohani ketika Anda menjalankan tugas peranmu sebagai orang tua, sebagai suami, dan juga sebagai istri? Pernahkah Anda juga merasa bingung dalam mengambil keputusan di tengah tekanan dan banyaknya pilihan di tengah dunia saat ini? Pernahkah Anda juga merasa sendiri dalam memperjuangkan imanmu di tengah lingkungan yang mungkin kurang begitu mendukungmu dalam bertumbuh dalam iman? Pernahkah Anda juga merasa rindu, keheningan untuk sekedar mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia? Maka saya mengajakmu untuk bisa mengikuti retret pria sejati Katolik dan retret wanita berhikmat. Saya yakin bahwa ketika Anda mengikuti retret ini, Anda kembali dipulihkan sebagai pribadi dan mendapatkan semangat untuk menjalani hari-hari Anda di tengah segala macam perjuangan yang ada. Saya tunggu dalam kesempatan retret ini. Ayo kita bergabung dan saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pengalaman dipulihkan, disegarkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Anda pria-pria Katolik yang ada di Palembang, saya mengundangmu untuk hadir dalam Camp Pria Sejati Katolik. Catat tanggalnya, ini tempatnya, dan segera daftar. Karena di dalamnya engkau bukan hanya menemukan teman-teman, tetapi di dalamnya engkau akan berjumpa dengan Kristus sendiri, sang pria sejati yang rela berkorban. Dan itulah arti menjadi pria, berkorban. Berkorban karena cinta. Jadi silakan hadir dalam Camp Pria Sejati Katolik. Sekali lagi, catat tanggalnya di kota Palembang ini, dan Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Ciao.